Halo, assalamualaikum masyarakat YouTube. Nama aneh Hasbi, kembali lagi di channel 030 Film. Pada kesempatan kali ini, aneh akan membahas alur cerita film berjudul Kingdom: Ashin of the North. Film ini bercerita tentang seorang anak yang tumbuh dengan kebencian, yang ingin balas dendam terhadap sebuah suku yang telah membantai habis keluarganya dengan cara mengedotensei orang mati. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah terjadinya pertempuran Jepang dan Joseon porak-poranda, sementara itu rakyat Joseon was-was. Rakyat Jurchen mulai dikumpulkan di bawah bendera Pajeowi yang kuat dan agresif. Karena bila 10.000 rakyat Jurchen dikumpulkan, mereka tidak terkalahkan. Suku Pajeowi memiliki logo aneh di tangan mereka. Merasa terancam dengan Pajeowi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen lain untuk mengintai Pajeowi. Merekalah rakyat Jurchen yang tinggal di Joseon, yang disebut Seongjyeon. Mereka telah tinggal di Joseon selama lebih dari 100 tahun. Mereka tidak dianggap rakyat Jurchen maupun Joseon. Mereka adalah kaum terbuang. Kisah diawali dengan seorang anak yang membaca ukiran di sebuah batu tentang sebuah tanaman yang bisa membangkitkan orang mati. Dahulu, ada rusa yang tidak sengaja memakan tanaman tersebut, sehingga ia berubah menjadi zombie dan berani melawan seekor harimau. Harimau pun memakan rusa tersebut. Otomatis tanaman yang dimakan rusa dimakan oleh harimau, dan harimau pun berubah menjadi zombie. Scan berpindah saat tentara Joseon menemukan tumpukan mayat suku Jurchen Pajeowi di desa Peisiagun, yaitu kawasan daerah Joseon, yang dapat menimbulkan peperangan antar Joseon dan Jurchen. Jenderal menemukan bukti bahwa pembunuhnya manusia dari Joseon yang berbeda klan. Ia pun pergi ke desa perbatasan atau Seongjyeon, di mana Ashin dan ayahnya tinggal. Suku perbatasan adalah suku terbuang dari Jurchen, sehingga ayah Ashin yang bernama Tahab ingin diakui dan mendapat jabatan di Joseon. Tahab pun rela menjadi mata-mata Joseon dan menjadi penyebar kabar di suku Jurchen, suku dirinya sendiri. Ashin bercerita ke ayahnya telah menemukan tanaman yang dapat menghidupkan orang mati di Peisiagun. Ayahnya pun tidak percaya dan melarang Ashin pergi ke Peisiagun lagi, karena Peisiagun tempat terlarang untuk dimasuki. Jenderal Joseon menyuruh Tahab untuk menyebarkan kabar bahwa 15 orang suku Jurchen Pajeowi dibunuh oleh harimau, karena Jenderal Joseon takut bila suku Pajeowi mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya adalah orang Joseon, bukan harimau. Scan berpindah. Kita diperlihatkan kekejaman suku Jurchen Pajeowi yang membantai sebuah desa. Karena orang-orang suku Pajeowi telah dilatih perang sejak kecil, mereka memiliki kebiasaan menggantung mayat yang mereka bantai. Suku Pajeowi dikepalai oleh Ai Dagan. Ia berusaha menyatukan 10.000 suku Jurchen agar tidak bisa dikalahkan. Untuk memberi peringatan, Jenderal Chu Pajin mengunjungi komisaris militer karena ia mengetahui si komisaris pembunuh sebenarnya. Berkat aksesoris topi si komisaris yang lepas digenggam oleh salah satu mayat. Komisaris membunuh mereka karena ia tidak rela tanaman ginseng liar milik klannya diambil suku lain. Jenderal Chu Pajin pun memberi peringatan komisaris militer agar diam dan tidak usah ikut campur. Mayat-mayat suku Pajeowi pun dibakar untuk menghilangkan bukti. Ayah Ashin pergi ke Jurchen untuk menyebarkan berita dan memata-matai. Ia meninggalkan Ashin dan ibunya yang sedang sekarat. Ashin pun pergi ke Peisiagun untuk mengambil tanaman pembangkit dan belajar cara menggunakannya. Saat ayah Ashin menceritakan tentang kematian 15 orang suku Jurchen di Joseon, salah seorang dari suku Jurchen Pajeowi mendengarkan dan tidak mempercayai ayah Ashin. Setelah scan ini, ayah Ashin pun menghilang. Keesokan harinya, pemburuan harimau dimulai.
Dihadiri pemburu, prajurit Cupajin, dan ada suku Jurchen Pajeowi yang menyamar sebagai pemburu. Harimau pun menampakkan jati dirinya dan meresahkan semua pemburu. Karena ia bukan harimau biasa, jenderal pun menyuruh para pemburu mundur. Ia dan pasukannya turun tangan. Prajurit Pajeowi pun mengejar harimau dan bertemu jenderal. Terjadilah pertempuran harimau melawan dua suku di rumput gersang nan tinggi. Mereka berhasil membunuh harimau dan menemukan fakta bahwa harimau itu telah lama mati, dan mempercayai bahwa 15 orang saudaranya mati dibunuh oleh harimau, dan mempertanyakan jasadnya. Jenderal tidak bertanggung jawab karena 15 orang suku Pajeowi memasuki daerah terlarang mereka. Suku Pajeowi pun tak segan untuk balas dendam. Asin yang mencari tanaman pembangkit menemukan mayat dari suku Pajeowi yang dibunuh oleh busur berujung bulu berwarna kuning, sehingga mengetahui bahwa pembunuhnya bukan harimau. Malam pun tiba. Saat keluarga Asin sedang menjaga ibunya, tiba-tiba ada penyerangan dari suku Pajeowi ke suku perbatasan. Dengan kejam dan brutal mereka membantai suku perbatasan. Saat Asin kembali, ia menemukan sukunya hancur dan semua orang dibunuh, digantung. Ia menemukan kalung ayahnya, dengan itu ia mempercayai ayahnya telah tewas. Asin pun pergi ke kamp prajurit Cupajin. Ia pun heran kenapa Pajeowi membantai sukunya yang miskin dan tidak berguna. Asin pun meminta kepada jenderal untuk membalaskan dendamnya karena jenderal punya kekuatan militer yang kuat. Asin pun tinggal di kandang babi dan menjadi pencuci baju. Keseharian Asin berlatih memanah sambil menjadi mata-mata Joseon. Hingga Asin menjadi dewasa, kuat dan cantik. Ia rela dilecehkan oleh seorang prajurit. Ia pun tidak melawan dan sabar menunggu. Dengan hebat, Asin telah menyelesaikan misi mata-matanya. Esok pagi pun tiba. Ada pesan dari Jepang bahwa Jepang memutuskan perjanjian perdamaian. Jenderal pun mempersiapkan prajurit untuk bertempur dan menyisakan untuk berjaga. Dan berpesan, jangan kehilangan jejak Pajeowi. Komandan pun menyuruh Asin memata-matai suku Pajeowi lebih terperinci. Saat militer Pajeowi pergi, Asin pun memasuki salah satu rumah suku Pajeowi dan menemukan seorang tahanan. Tahanan itu dibiarkan hidup dengan kondisi mengerikan, dengan kaki dan tangan yang dipotong. Asin pun menyadari bahwa tahanan itu ialah bapaknya sendiri, yang ditahan karena memata-matai sukunya sendiri. Asin mencoba melepaskan dan ingin membawanya pulang, tapi sang ayah meminta Asin untuk membunuhnya agar penderitaan ayahnya selesai dan dilanjut disiksa di akhirat. Canda-canda. Asin pun membunuh ayahnya dan membakar rumah tersebut. Saat Asin kembali ke Joseon, ia melihat prajurit berangkat perang dan busur yang sama terlihat pada waktu ia kecil yang membunuh suku Pajeowi. Asin pun menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Asin pun penasaran dan menyelinap ke ruangan jenderal dan menemukan fakta bahwa suku Joseon mengorbankan suku perbatasan agar tidak terjadi perang antara Joseon dan Jurchen Pajeowi karena Joseon takut pemerintahannya runtuh karena kekuatan yang hebat dari 10.000 prajurit Pajeowi tak terkalahkan. Jenderal Cupajin berbohong telah menemukan cindera mata dari suku perbatasan di dekat mayat suku Pajeowi. Itulah yang membuat suku Pajeowi membantai suku perbatasan. Asin pun mengubah target balas dendamnya dan berencana membantai prajurit Joseon dengan cara yang unik. Ia membunuh prajurit yang ingin menggenjotnya dan membangkitkannya dengan tanaman pembangkit.
sehingga ia menjadi jombai dan memakan orang lain. Asin tidak menjombaikan satu orang. Asin menjombaikan banyak orang sehingga para tetangga saling menggigit. Asin tidak membiarkan seorang pun keluar benteng dan hidup. Asin berada di atap dan memanah prajurit sehingga jombai dapat melahap dengan mudah. Hingga semua tewas. Ternyata ada satu yang masih hidup. Asin pun membunuhnya dan para jombai dengan gaya yang hebat. Ia kembali ke rumahnya dan telah menyiksa salah satu prajurit yang biasa menggonjotnya setiap malam. Ia menyiksa prajurit itu seperti ayahnya disiksa dan membawanya pergi kembali ke desa perbatasan. Ia pun berhalusinasi bahwa desa dan penduduk baik-baik saja. Tapi ternyata selama ini Asin telah membangkitkan penduduk desanya dan menyembunyikannya di hutan. Ia selalu memberi makan penduduk jombainya dengan burung, rusa, kelinci. Kini menu spesial yaitu daging manusia segar si prajurit. Tragis sekali. Kini Asin tidak kesepian. Asin pun hidup bahagia bersama keluarga jombainya dan bertekad membunuh orang Jaseon dan Jurchen. Ia pergi ke Tabibli dan memberikan tanaman pembangkit sambil memberitahu caranya. Kita lihat muka culas Asin. Kalian pasti tahu kan, bila si tabib membangkitkan mayat, pasti satu desa itu akan hancur. Scan berpindah. Pada saat Asin bertemu suku Pajewi, Asin memanah dan tiba-tiba tamat. Saya rasa semuanya cukup jelas dan tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Sehingga pesan yang kita dapat dari film ini, jangan percaya sama manusia. Makasih yang sudah nonton hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. See you next video. Bye bye.